Nah, ini mohon maaf nih, kalau saya ngelihat sebelah di sahabat AR ada, ini rahasia nggak ini mas? Rahasia dapur yang bisa diumbar. Ini rahasia dapur yang bisa yang bisa dicontoh ke teman-teman ya. Oke, ini kebutuhan harian. Jadi ada apa ini? Odot atau pakcong, silase, daun singkong, onggok, konsentrat premium. Iya. Konsisten itu Pak. Ini konsisten? Iya. Tiap hari diberikan seperti ini? Diberikan. Ini perhitungannya bagaimana mas? Ada 25 kilo, 19 kilo. Ini nih kebutuhan untuk 1 ekor apa keseluruhan ini? Keseluruhan Pak, keseluruhan populasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat sekalian, kesempatan lagi kita berkunjung silaturahim di peternakan kambing dengan penerapan sistem kandangnya ini. Yang bagian umbaran itu lantai tanah, kemudian untuk yang bagian istirahat dan makan ini menggunakan sistem palet atau panggung. Ya. Cuman di sini yang akan kita ulas terkait dengan jenis-jenis pakan yang digunakan, racikan pakan yang dilakukan, jadi perlakuan pakan yang dilakukan untuk kambing yang dengan sistem umbaran. Jadi kalau sistem umbaran ini diperhatikan betul jenis pakannya. Nah, ini kita lihat hasilnya, semuanya bulat-bulat, halus-halus gitu ya. Ini jenis pakan yang digunakan. Sudah ada ownernya, pemilik kandang. Selamat siang mas. Selamat siang Pak. Bisa diperkenalkan lagi dengan siapa? Saya Dodi Suprayogi. Dodi Suprayogi. Tempat kandang di mana ini mas? Tempatnya di Dusun 13, Kampung Bunginabung Ilir, Kecamatan Bunginabung. Kecamatan Bunginabung. Lagi-lagi masih di Kecamatan Bunginabung, Kabupaten Lampung Tengah. Yang saat ini sama Mas Yogi di ternak, di breeding di sini ada berapa indukan mas? Kalau indukan produktif ada 5 Pak, yang sisanya doro-doro. Sisanya doro hamil. Ya. Hamil. Jadi yang produktif itu 5. Oke, ini menggunakan penerapan sistemnya sistem apa ini mas? Untuk sistem apanya? Pakannya apa? Untuk kandang. Ini apa namanya kandangnya ini? Kandang sistem semi umbaran Pak. Semi umbaran. Ya. Ada yang bilang umbaran, ada yang bilang semi umbaran, itu bedanya di mana mas? Kalau umbaran itu mungkin diumbar Pak. Kalau istilahnya biasanya disebut range, diumbar ke tanah lapang. Nah kalau semi umbaran itu diumbar tapi ada batas. Diumbar gitu, tapi tetap masih di kandang gitu ya? Iya, tetap ada kandangnya. Terus ada tempat untuk aktivitas selain kandang gitu. Itu semi umbaran. Ini kalau diperhatikan, ini posturnya beda-beda loh mas. Postur artinya apa, perawakannya ini sudah beda-beda, jenisnya beda-beda. Cuma pertumbuhannya bisa apa namanya ya, bisa sama gitulah, bulat-bulat. Kemudian kata peternak yang lain tuh kan ciri kambing sehat, pertumbuhannya bagus ini kan kulitnya atau apa namanya, bulu-bulunya mengkilat gitu ya. Kan bulu rambut. Ini menggunakan sistem pakannya bagaimana mas? Kalau pakan kita optimal Pak, sesuai kebutuhan dia. Jadi sebelum aku ngitung pakan itu tak timbangin dulu. Kemudian rata-rata bobotnya ternyata 30 sampai 35 per ekor. Ya, dari situ baru aku ngitung pakannya. Bobot ini maksudnya berat timbang hidup. Ya, jadi berat badan kambing itu untuk menentukan berapa butuh pakan selama 24 jam. Nah, sampai itu seperti itu? Iya. Coba memang begitu. Ternyata memang luar biasa. Jadi memang sudah diterapkan dengan perhitungan apa ya, ilmu peternakan gitu ya. Oke, nah ini mohon maaf nih, kalau saya ngelihat sebelah di sahabat AR ada, ini rahasia nggak ini mas? Rahasia dapur yang bisa diumbar. Ini rahasia dapur yang bisa dicontoh ke teman-teman ya. Oke, ini kebutuhan harian. Jadi ada apa ini? Odot atau pakcong, silase, daun singkong, onggok, konsentrat premium.
Konsisten itu Pak. Ini konsisten? Iya. Tiap hari diberikan seperti Tiap hari ini? diberikan. Ini perhitungannya bagaimana Mas? Ada 25 kilo, 19 kilo. Ini nih kebutuhan untuk 1 ekor apa keseluruhan ini? Keseluruhan Pak, keseluruhan populasi. Populasi kan kalau per kepala 14 ekor. Cuma ada 3 ekor yang kecil, kemudian 3 ekor yang sedang, jadi tak rata-rata jadi 12 ekor. Rata-rata 12 ekor? Ya, itu jadi 12 ekor dewasa kebetulan. Padahal kambingnya 14. Diskon 2 ekor karena ada yang kecil. Nah, itu dihitung. Nah, dihitung, ketemulah untuk mencapai protein yang dibutuhkan. Ternyata butuh pakan segitu banyak. 60 kilo sehari. Sehari 60 kilo? Ya, 60, hampir 61 kilo. Dari populasi 12 ekor itu tadi? Ya, 12 ekor rata-rata. Rata-rata populasinya 12 ekor, membutuhkan pakan 20 kilo. Kalau dibagi 60, Pak. 60 kilo. Kalau dibagi per ekornya berapa itu? Per ekor itu bisa habis 4 sampai 5 kilo. Per hari? Iya, per hari. Jadi pagi separuhnya, sore separuhnya gitu. Itu ya. Itu kalau hitungan menggunakan biaya, pakan per kilonya itu di harga berapa itu? Kalau pakan nggak ngitung kilo per kilonya, Pak. Ngitungnya per ekor per hari habis berapa. Gitu. Jadi pakan kambing itu 4 sampai 5 kilo per hari itu ketemu harga di Rp1.070. Kita per kilonya? Ya, bukan per kilo, per ekor per harinya. Per ekor per harinya? Ya, jadi 1 ekor itu membutuhkan modal pakan Rp1.070 per hari. Rp1.070. Nah, kalau ini kan breeding. Kalau breeding kan hitungan apa namanya ya? Hitungan keuntungannya kan nanti ini dikala beranak. Nah, kalau ini digunakan ke sistem penggemukan apa yang masih ketemu, Mas? Kalau penggemukan beda, Pak. Beda gini maksudnya. Modal pakan itu tidak 1.000 kalau penggemukan. Bergantung kita keinginan. Misal kita ingin naik 200 atau 300 gram per hari. Kalau genetiknya bagus dan siap untuk digemukkan, nah kita olah protein pasang 14 atau 15%. Itu kisaran 2.000 ke atas per hari nanti. Insya Allah ketemu ya. Karena prinsipnya gini Pak, kalau belajar dari senior-senior yang sudah melanglang buana di kambing itu, jadi kambing itu tidak pernah berbohong. Cuma kita yang biasa bohongi kambing. Gitu ya? Gitu iya, maksudnya dibohongi itu ngasih pakan ya ke utara dapat apa kasih, ke selatan dapat apa kasih. Gitu kan biasanya. Nah, itu kan di kambing juga nggak bagus. Tapi kalau kita konsisten terus apa kebutuhannya cukupi, ya insya Allah kambing memberi kita apa yang kita inginkan gitu. Jadi bisa nyembulih gitu loh. Jadi konsistensi pemberian jenis pakan lah ya. Ya. Bukan hanya konsistensi waktu pemberian pakan. Betul. Tapi jenis pakan itu sangat ini ya, sangat menentukan ya. Betul. Oke. Kalau dengan ini Mas, apa namanya? Jenis pakan ini tadi, ini kan ngeri pakannya. Kalau dilihat ini ya, ada rumputan hijauan. Artinya ya odot dengan pakcong itu segar. Ya, segar. Itu harus pakai ini enggak, itu apa? Kalau bahasa kita itu apa ya? Didiamkan sehari dulu gitu enggak? Untuk mengurangi kadar air. Enggak. Ya ketemunya 4 sampai 5 kilo itu karena kita pakai segar. Pakai segar. Iya. Kalau kita mau berani kering yang dikurangi 50% kadar airnya, dijemur dulu 2-3 hari. Ya itu paling konsumsi nggak nyampe 1,5 kilo kalau semuanya kering. Kalau kering ya? Ya. Dan cuman kan gini Pak, kalau kering itu kita harus sedia air minum terus-menerus. Karena pasti butuh minum. Butuh air ya. Cuma kalau kita kasih dalam kondisi basah gini, ya kambing nggak terlalu begitu butuh minum karena airnya sudah tercukupi di pakan. Itu oke. Kemudian ada silase. Kalau silase ini kan kadar airnya jelas sudah berkurang banyak. Kemudian apa namanya, ada onggo, ada konsentrat itu. Konsentrat ini kata peternak yang lain, artinya ya yang mungkin entah didasari ilmu atau tidak atau karena pengalaman, onggo dengan konsentrat itu akan berpengaruh kepada indukan breeding.
untuk apa namanya kandungan, kemudian nanti masa lahirnya jelek, itu gimana Mas? Mungkin ini sih Pak, apa yang dipraktekkan orang kebanyakan itu tidak memperhitungkan kambing itu butuh apa, terus seberapa, terus apa tujuan kita beternak itu bagaimana mungkin belum jelas. Nah, kalau aku kan jelas, maksudnya jelas. Aku pengen memproduksi anakan, artinya aku maksimalkan dari sisi lingkungan kandang idealnya begini, terus dari sisi pakan idealnya begini. Asal konsentrat itu kita campur dengan onggok, kemudian kasih hijauan cukup sesuai dengan proporsi, ya insya Allah nggak ada kendala. Ya udah terbukti sih. Ini kan artinya yang dikuatkan kadarin ya, proteinnya. Ya, protein nggak begitu tinggi sih Pak, cuma 13%. 13%. Kita kasih daun singkong full dengan pakan yang sistem kayak gini itu tinggi daun singkong proteinnya. Ya. Tapi kan secara konsumsi tidak maksimal. Alasannya? Ibaratnya begini Pak, apa? Kalau prinsip di peternakan Pak, itu pakan itu dibagi beberapa kelas. Nah, yang untuk peternak yang praktek, apa namanya, praktisi itu cukup tahu 3 aja. Satu sumber serat, kedua sumber energi, ketiga sumber protein. Kalau ketiganya ini udah lengkap, ya nggak ada alasan lagi kambing untuk apa masalah segala macam itu nggak ada. Tadi yang pertama kadar serat, ya kandungan serat. Ini kandungan serat kita ngambil dari apa? Serat kita ambil dari daun singkong dan rumput odot, pakau. Itu prosentasenya berapa? Kalau persentase antara hijauan dan konsentrat itu hijauannya 60, aku pakai 67%, nah sisanya itu konsentrat. Konsentrat itu apa? Konsentrat beli dan onggok tak campur itu namanya konsentrat. Konsentrat itu pakan berenergi tinggi, protein tinggi, tapi seratnya rendah, itu namanya konsentrat. Berarti anu ya, untuk perbandingannya 60-40 Mas Yan ya? Ya, 60. Bisa tidak kalau seumpama kambing ini kita balik nih, komposisinya kita balik, 40-nya di konsentratnya, kemudian 40-nya di hijauan, 60-nya di konsentrat, itu bisa nggak ya? Bisa aja Pak. Cuma nanti gini Pak, kita kan ambil proporsi terbesar pada pakan yang murah. Itu karena untuk efisiensi juga ya, untuk apa kita ngiu kambing tapi boncos di biaya pakan gitu. Tapi seumpamanya nih, itu kan apa namanya perhitungan secara ekonomis gitu ya. Kalau umpamanya tadi dibalik, itu masih ini enggak apa? Masih ada surplusnya enggak itu? Kalau batas biaya pakan sih ini Pak, aku pernah belajar itu kalau masih di bawah 3.000 untuk breeding, itu masih untung per hari. Iya. Kalau dibalik ke sekitaran apa konsentratnya 60%, terus apa hijauannya 40%, ya itu aku masih pede bisa lah. Masih ya. Bisa. Karena cuman tadi, kan ya itu. Karena tadi ini yang 60-40 aja masih 1.700 ya. 60-40 1000 pas. 1000 pas. 70 perak. Ya, 1070 perak. Kemudian dengan asumsi kalau biaya pakan 3.000 per hari pun masih oke ya? Oke, masih oke banget. Kalau yang digunakan konsentrat nih, ini kadar proteinnya berapa persen Mas konsentratnya? Kita konsentrat pakai kadar protein 22%, tinggi memang. 22%? Iya. Itu kalau yang 22%, ya mahal harganya ya. Iya. Lumayan ya. 7.000. 7.000 per kilo. Per kilo. Kalau 7.000 per kilo, kambing sebanyak ini kita hitung 12 ekor, kebutuhan per hari itu berapa kilo? Ya, bergantung proporsi tadi Pak. Kalau ini proporsi 60% ke atas hijauannya, konsentratnya sedikit. Sehari itu aku cuman habis nggak nyampe sekilo. Nggak nyampe sekilo ya? Sampai sekilo. 12 ekor ini nggak nyampe sekilo? Nggak. Cuma hampir 800 lah. Hampir 800 gram per hari. Jadi kisaran 7-8 on itu ya? Iya, 8 on. 8 on kurang dikit. Tapi udah kelihatan Pak ini apa anaknya juga. Ini kan kambing kacang. Harusnya kalau secara genetik tuh nggak bisa kayak gitu. Itu 6 bulan. 6 bulan udah gini ya? 6 bulan udah segitu.
Kemarin ditawar 12.300.000 tuh. 6 bulan 12.300.000. Iya. Oke. Kalau dengan sistem diberi konsentrat, ini dengan dibandingkan hijauan murni, cuma yang kadar proteinnya tinggi kayak daun singkong gitu ya. Di sistem breeding ini untuk dia bisa lepas sapih itu lebih cepat mana, Mas? Lebih cepat ini, Pak. Lebih cepat ini. Lebih cepat ini. Karena gini, prinsip kambing itu sebetulnya kambing bagus ketika bahan kering yang masuk itu lebih banyak daripada kandungan nutrisinya. Sebetulnya gitu. Gimana bahan apa? Misalnya gini. Bahan kering? Iya. Maksudnya bahan kering itu bahan kering dari pakan. Pakan ini kan ada kadar airnya, Pak. Nah, ini kalau dimakan sama dia kan airnya terbuang. Sisa bahan yang kering yang untuk dicerna. Nah, itu semakin banyak bahan kering yang dimasukkan ke kambing itu sebenarnya semakin bagus. Begitu ya? Iya. Jadi kalau kita kasih daun singkong, oke dari sisi protein cukup, tapi kan konsumsinya sedikit. Itu beda dengan ketika kita lengkapi ini sumber energi, ini sumber serat, ini sumber protein. Dia makan lebih banyak. Nah itu nilai plusnya lebih tinggi daripada daun singkong gitu. Oke, berarti gini lah ya. Kesimpulan minimal untuk yang tidak umpamanya bagi yang tidak menggunakan konsentrat. Jadi pakan itu lebih bagus dia dilayukan. Karena tadi bahan kering yang masuk itu kalau lebih banyak lebih bagus. Oke, kemudian kayak daun singkong itu ada yang bilang lebih bagus segar, ada yang bilang lebih bagus dikeringkan. Ternyata dari ilmu peternakan sendiri lebih bagus dikeringkan. Ya pokoknya prinsipnya gitu, Pak. Misal kita kasih daun singkong 5 kilo. Itu kadar airnya misalkan 80%. Berarti kan 20%-nya aja yang dimakan sebetulnya. Sisanya kan air. Sisanya air terbuang gitu ya. Kalau kita bisa penuhi 5 kilo misalnya daun singkong, dia bagus sama aja. Tapi kan nanti protein terlalu tinggi. Jadi dari 5 kilo itu proteinnya bisa 30% misalnya daun singkong. Nah, itu kan 30% protein, sedangkan dia butuhnya cuma 13-14%. Pasti terbuang lewat urin gitu. Jadi kita rugi. Jadi rugi yang protein terbuang itu. Iya. Protein itu menentukan nilai harga pakan, Pak. Semakin tinggi nilai protein dari suatu bahan pakan, maka ya semakin tinggi pula harganya gitu. Nah, kita manfaatkan daun singkong hanya daun singkong. Saya berani jamin lebih menang yang makan kombinasi. Kombinasi kasih onggok, ada onggoknya, kasarnya konsentrat itu ya. Konsentrat itu kan yang sudah tercampur lah ya. Iya. Konsentratnya. Gitu. Dan kalau kita pakai main pakan konsentrat ini, kita bisa atur, Pak. Maksudnya atur gini. Kambing itu kan sifatnya prolifik, artinya anaknya lebih dari satu. Nah, kita bisa munculkan sifat itu ketika kita penuhi pakannya. Pakan termenuhi kalau bahan kering yang masuk sesuai dengan apa yang dibutuhkan, kan gitu. Kalau kita nggak bisa menuhin itu ya jangan harap anaknya bisa lebih dari satu gitu. Kalau dengan sistem seperti ini, Mas, ini ngasih pakan sehari berapa kali? 2 kali, Pak. Pagi sore. Cukup 2 kali ya. Dengan perhitungan tadi itu. Oke, sekarang gini, yang terakhir, kalau hitung-hitungan kalau itu kan sudah hitungan rigid itu, kambing datang harus ditimbang, kemudian mungkin nanti untuk 2-3 bulan ke depan, ini kan jelas konsumsinya beda lagi nih. Kalau betina stabil gitu ya? Stabil. Dia ada kenaikan 10 kilo dari berat badan ketika hamil. Jadi aku ngambilnya ketika hamil berapa, nah itu yang aku kasih tiap hari. Oh gitu. Jadi umpamanya ini tanpa timbang. Tanpa timbang. Kalau 1 ekor kambing artinya sudah produktif gitu. Untuk kebutuhan pakan itu per harinya berapa itu, Mas? Ya sekitar 45 kilo itu. 45 kilo dengan perbandingan konsentratnya. Konsentratnya kita kasih sekitar 23% sampai 25%, sisanya hijauan. Artinya 23 itu yang sudah dicampur dengan onggok ini. Oh iya. Ini sudah tercampur. Kalau dia yang yang murni, Mas? Murni konsentratnya? Murni.
Konsentratnya butuh 1 ekor itu cuma 50 sampai 60 gram, setengah on Setengah on per hari. per hari. Per hari itu kan 2 Bagi kali dua. pakan ya. Bagi 2 pagi sore. Maksimal tuh ya. Iya. Jadi pertumbuhan sudah oke. Kalau minum gimana? Ini tadi kan Minum jarang tak kasih Pak, karena ya itu pertimbanganku kadar airnya tinggi. Jadi pakan yang tak berikan ini sekitar 60% lebih air. Jadi dari 5 kilo itu kan udah kita bisa taksir bisa 3 literan air, udah sama aja 3 literan air. oh, karena onggok ini ya? Iya, karena onggok, karena daun odot itu juga mengandung banyak air. Daun singkong juga kan posisi segar Pak. Saya ambil dari ladang, taruh di rumah langsung giling gitu. Jadi nggak perlu dijemur langsung dalam kondisi segar. Jadi yang di silase itu ya? Iya, silase dalam kondisi segar. Oke, kita kembali ke sebelah Mas. Ini bulat-bulat sahabat AR kalau dikasih pakan yang model begini. Ini yang ini stok-stok pakan ini ya? Ya, ini stok pakan. Stok pakan. Ini silase daun singkong. Ini kalau dibalik ini ada rumusnya lah ya. Biar kadar airnya lah ya. Untuk ini Pak, udara ini susah masuk kalau posisi tutup di bawah. Oh gitu. Jadi kan ada karetnya kalau ditutup ini kan ada karetnya toh. Nah ini. Kalau kita balik ini kan menekan. Oh jadi gitu. Jadi enggak potensi udara, untuk masuk udara hampir 0%. 0% gitu ya. Jadi untuk disimpan 2-3 tahun masih aman. Oh, yang mungkin terkadang punya teman-teman itu katanya membusuk, kemudian banyak kan kadang sampai ada belatung gitu ya. Iya. Itu mungkin karena ada udara yang masuk. Udara masuk. Oke. Udara masuk. Nah ini sahabat AR, silakan dipahami sesaat. Ini kalau hitung-hitungan ini kalau kurang paham nanti bisa hubungi langsung main ke kandang ini atau bisa ada call centernya Mas ya? Ada. Boleh belajar ini dengan perhitungan ini boleh dipakai nggak? Di Maps ada, bisa kita open kok. Open ya. Kalau mau di copy paste silahkan. Oke. Insya Allah nggak jauh beda lah. Demikian sahabat AR. Ini terima kasih banyak Mas Yogi ya. Untuk ilmu ternaknya, terkhusus dalam perawatan. Kalau mau beli beli bibitannya di mana saja banyak. Cuma kalau cari ilmunya yang memahami seputar peternakan tidak semua. Ini hasilnya sebenarnya cuma cukup 2 kali pakan, tidak repot. Apalagi peternak-peternak yang punya pekerjaan luar biasa tapi tetap pengen beternak bisa ikuti cara ini. Terima kasih, salam ngandang, salam sukses, sehat selalu untuk kita semua. Shallu ala Nabi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.